Perkenalkan, nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 2202 11060359. Saat ini akan melanjutkan materi dari video sebelumnya dengan judul yaitu Use Wireshark to Examine Ethernet Frames atau menggunakan tools Wireshark untuk uh, memeriksa frame dari Ethernet. Ini ada topologinya, yaitu ada Internet di sini, ada default gateway router, dan ada PC. Kita masuk pada objektif. Di sini terbagi dua part ya, dua bagian. Di bagian pertama di sini kita akan memeriksa bagian header fields yang ada pada Ethernet frame. Dan yang kedua ini kita akan menggunakan Wireshark ini untuk mengcapture atau untuk mengambil dan menganalisis Ethernet frames yang ada. Dan untuk background skenario di sini bisa dikatakan ketika protokol lapisan berkomunikasi satu sama lain, maka data yang mengalir ini akan menuju pada open system interconnection dan dienkapsulasi pada dua layer frame ini. Nah, pada frame ini terdapat media akses, contohnya di sini menggunakan protokol TCP dan IP pada Ethernet yang ada. Nah, pada layer 2 ini akan dienkapsulasi. Dan saat mempelajari konsep-konsep yang di atas ini akan sangat membantu untuk menganalisis setiap frame informasi yang ada pada header. Oke, kita langsung saja masuk pada part 1 atau pada bagian pertama. Di sini kita akan memeriksa header fields yang ada pada Ethernet frame. Nah, di sini ada tabel dan ada kolom-kolom di sini. Untuk pada kolom pertama, ini ada preamble dengan 8 bytes dan ada destination address. Ada hexadecimal 6 bytes hexa. Dan ada source address dengan 6 bytes juga sama dengan destination address hexadecimal, dan ada frame type 2 bytes, data dari 46 sampai 1500 byte, dan ada frame check sequence sebesar 4 bytes. Oke. Dan step 2 kita lanjut saja untuk memeriksa network konfigurasi yang ada pada PC. Oke, kita buka terlebih dahulu command prompt. Klik kanan, buka sebagai, kita jalankan sebagai administrator. Kita ketik ipconfig. Di sini akan muncul informasi seperti berikut. Untuk setiap connection yang ada, deskripsi physical address, IPv4 address-nya, ada default gateway-nya, dan sebagainya yang ada di sini. Dan lanjut di step yang ketiga, kita bisa lihat di sini. Untuk langkah yang ketiga ini, kita akan periksa frame menggunakan Wireshark yang sudah di capture atau yang sudah diambil. Nah, bisa dilihat di bawah. Ini ada dua capture yang ada. Capture yang pertama ini tentang ARP request atau permintaan, dan ini ada ARP reply. Oke, kita langsung saja di sini. Tapi sebelum itu akan dijelaskan mengenai apa itu ARP ini. ARP ini atau kepanjangannya itu ya Address Resolution Protocol. Nah, ini fungsinya itu untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat MAC atau Media Access Control. Nah, Media Access Control itu eh, fungsinya itu adalah mengidentifikasi perangkat. Nah, setiap perangkat itu yang terhubung ke jaringan itu memiliki alamat MAC unik. Jadi misalnya perangkat lokal ini, misalnya ini yang IPv4 address ini dengan value 192.168.1.9 akan terhubung pada MAC yang ada pada misalnya Google, mungkin ada pada Cisco dan lain sebagainya. Dan pada MIC itu mempunyai kontrol akses jaringan. Jadi dia bisa mengatur akses jaringan tertentu yang dapat diizinkan, yang dapat dikelola. Dan selanjutnya di sini ada struktur ya dari alamat MAC-nya. Nah, struktur dari MAC-nya itu terdapat 6 byte yang ada pada destination atau source ini. Misalnya yang pada capture pertama, untuk bagian source ini, DL ini, ya bisa dikatakan DL ini adalah
Kalau bisa dilihat pada IP config saya ini mungkin deskripsi yang ada ini Qualcomm. Nah, kalau di capture ini itu adalah Dell. Dell. Nah, di sini ada beberapa value di dalam tanda kurung ini. Nah, ini adalah MAC-nya, yaitu ada 6 bits di sini ya, 6 bytes dengan value F0, 1F, AF, 50, FD, dan C8. Dan MAC ini terbagi dua bagian. Ya, bagian pertama itu 3 bytes pertama. Ini adalah Organizational Unique Identifier yang mengidentifikasi setiap produsen kartu jaringan. Untuk 3 bytes terakhir ini biasanya ini digunakan untuk memproduksi ya dari vendor-vendor yang ada. Dan selanjutnya eh, bisa dilihat pada capture kedua juga demikian, tetapi ini sudah bagian dari ERP reply atau balasan dari ERP. Jadi misalnya ketika lokal menghubungi ya mengirim permintaan, jadi DL ini mengirim permintaan pada eh, broadcast ya. Nah, jadi ini broadcast, kenapa destination broadcast bukan Netgear seperti yang di bawah ini? Broadcast ini yang mengartikan siaran dia melalui IP gateway. Kenapa IP gateway? Dikarenakan ketika source deal ini mengakses ya pada Netgear ini, Netgear tidak mengetahui siapa yang mengirim permintaannya. Jadi dikatakan itu sebagai broadcast. Makanya dia menggunakan IP gateway di sini. Misalnya di sini saya IP gateway-nya itu 192.168.1.1. Misalnya dia menggunakan IP gateway karena defaultnya untuk menghubungkan jaringan dengan lokal menggunakan IP gateway. Nah, untuk di capture kedua ini source-nya berganti menjadi Netgear dan Dell ini sudah berpindah pada destination. Nah, ini informasi yang ada untuk destination di sini sudah menjadi Dell dan source ini menjadi Netgear. Nah, untuk Netgear di sini untuk MAC-nya itu seperti berikut, yaitu 30, 46, 9A, 99, C5 dan 72. Seperti itu. Dan kita lanjut saja pada bagian step yang keempat untuk memeriksa either pada Ethernet yang ada pada ERP request ini yang di atas ya. Nah, jadi yang pertama itu ada preamble. Nah, preamble ini tidak akan dimunculkan ya untuk setiap value atau nilai yang ada. Nah, dikarenakan di sini dia tetap mensinkronisasi setiap bit yang ada. Nah, ini prosesnya itu di NIC, di hardware-nya gitu. Di video sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang NIC yang ada. Dan secara singkat saja yang tidak dimunculkan di sini yaitu preamble dan frame check sequences ini. Tidak dimunculkan pada website yang di atas, pada request. Yang dimunculkan hanya source, destination, protocol. Ya, destination address seperti tadi broadcast dan ada value-nya juga di belakang ya. Ada 6 bytes dan juga ada source address tadi, Netgear. Dan ada frame type ya, di sini ada frame type yaitu ERP dengan frame type-nya ini 0x0806 dan ada data ya ERP, ada ya protokol di sini ERP. Dan selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang ada di bagian ini. Kita akan lihat pada bagian pertama, pertanyaan pertama. eh, apa yang penting pada destination address tersebut? Nah, yang penting itu sudah pasti alamat IP address-nya, yaitu jika di sini broadcast berarti ini melalui IP gateway begitu. Dan ada MAC-nya di sini. Dan eh, yang kedua kita akan lihat permintaan dari broadcast ERP. Apa yang dikirim ketika pengiriman pertama diminta.
Oke, di sini permintaan ARP siaran ini alasannya PC mengirimkan ARP ini sebelum permintaan ping pertama untuk yang pertama itu menemukan alamat MAC perangkat tujuan. Jadi sudah saya katakan tadi, ARP request ini dikirim dikarenakan pada NetJet ini belum diketahui eh, siapa yang menghubungi ya. Makanya di sini dia menggunakan IP gateway dan di sini dikatakan broadcast atau siaran seperti penghubung. Nah, kita lanjut saja pada pertanyaan yang ketiga. Apa emisi address pada source untuk frame pertama? Oke, emisi address pada frame pertama. Kita lihat pada frame pertama. Di sini pada frame pertama itu untuk emisinya itu bisa dilihat ini ada F0, 1F, AF, 50, FD, C8 ini. Yang pada source del 50 FD C8 ini. Dan lanjut pada pertanyaan berikut. Di sini kita lihat apa vendor ID atau organizational identifier yang ada pada NIC ya, source yang ada pada ERP request. Di sini kita bisa lihat pada ERP request. Untuk OUI itu kita bisa lihat itu ada 3 bytes pertama yaitu F0, 1F, AF. Ini adalah bagian dari vendor ID. Seperti itu. Dan kita lanjut pada pertanyaan berikut. Berapa serial number pada NIC yang ada pada source ini? Oke, pada source sebenarnya NIC tidak dimunculkan secara spesifik di sini. Seperti yang saya sudah katakan yang di awal pada preamble dan frame sequence ini tidak dimunculkan pada saat ini dikarenakan bekerja pada latar belakang menggunakan NIC hardware. Nah, jika dipertanyakan NIC serial number yang seperti apa, di sini bisa disimpulkan bahwa byte-bit yang ada di sini itu sudah mendefinisikan NIC yang ada karena NIC itu akan menjalankan dan memproses setiap transmisi yang berjalan pada eh, frame check sequence yang ada. Lanjut saja pada part 2. Nah, di sini kita akan menggunakan Wireshark yang ada untuk mengcapture atau menganalisis Ethernet frames. Jadi kita akan menggunakan tools ini. Oke, yang pertama kita akan buka terlebih dahulu untuk Wireshark yang ada. Buka di sini. Oke, nah, tapi sebelum itu kita akan lihat IP config pada default gateway di sini. Nah, kita lihat di sini. Tadi sudah di IP config. Untuk default gateway-nya itu adalah ini 192.168.1.1. Itu adalah default eh, gateway pada PC ini. Oke, kita lanjut pada step yang kedua. Kita akan memulai untuk mengcapture setiap jalur yang ada pada NIC menggunakan PC ini. Yang pertama kita buka website yang ada. Nah, kita buka ini, kita klik yang ya salah ya. Oke, kita klik yang bagian WiFi. Nah, di sini adalah traffic yang berjalan ini, setiap traffic yang berjalan di sini. Dan kita observe ya, kita lihat traffic berjalan ini apa yang terjadi pada traffic-traffic tersebut di sini. Oke, kita bisa lihat lagi di sini, ini sedang berjalan ya, dengan waktu yang terus berjalan di sini, dengan source destination serta protokol yang ada di sini. Oke, lanjut saja. Ketika sudah amati lalu traffic yang ada, kita lanjut pada step yang ketiga untuk memfilter menggunakan Wireshark ini untuk menampilkan ICMP traffic. Oke. Nah, untuk menampilkan itu kita bisa ketik ICMP di sini. Tetapi sebelum itu bisa diperhatikan pada protokol yang ada ini tidak memunculkan ICMP di sini. Dikarenakan WiFi yang digunakan ini yaitu speed fiber atau Ethernet ini yang menyalakan fiber home, eh, dia memfilter ICMP
yang ada pada jaringan ini. Jadi tidak memunculkan ICMP pada protokol. Dan lanjut saja pada step yang berikutnya. Pada command prompt, kita melakukan ping menggunakan default gateway. Oke, kita lakukan ping menggunakan default gateway yaitu 192.168.1.1. Kita ketik ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, ini ada balasan untuk ping tersebut ya. Dan selanjutnya pada step kelima kita stop capturing traffic pada NIC. Ya, kita bisa klik stop capturing packets. Kita balik ke WordSpark ini ada yang namanya stop di sini. Ini stop capturing packets. Kita stop saja di sini. Oke, ini sangat panjangnya di atas. Kita bisa lihat di sini untuk ping untuk default gateway-nya 192.168.1 dengan 1. Oke. Kita bisa lihat di sini apakah akan muncul. Dikarenakan nah ini ada IRP Fiber Home broadcast. Untuk destination-nya tidak disebutkan ya. Dia menggunakan alamat IP yang seperti apa. Tapi kita bisa lihat di sini frame yang ada. Kita bisa lihat di internet juga di sini. Nah, untuk broadcast ini belum diketahui alamat IP apa yang digunakan. Nah, jadi kita lanjut saja. Ini bisa dikatakan bahwa ketika kita ping tadi, dia terdefinisi di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian info. Ini ada 192.168.1.2 tel 192.168.1, yaitu dia ada berkomunikasi dengan alamat dari ini gateway. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika diklik address resolution protocol request pada IRP ini, nah dia ada informasi mengenai sender IP address yaitu dari IP gateway. Nah, MC address-nya ini dari fiber home. Nah, ini berasal dari bagian fiber home ini yang broadcast. Nah, jadi seperti ini dan selanjutnya kita bisa lihat pada step berikut ke keenam. Di sini kita memeriksa permintaan ping pertama di WireShark. Nah, inilah utama. Oke. Iya. Kurang lebih kita sudah coba-coba periksa ya tentang NIC yang ada dan alamat IP address yang ada juga serta MAC address-nya juga. Dan sini ada pertanyaan, apa MAC address pada NIC yang digunakan PC ini? Dan apa default gateway pada MAC address? Nah, ini langsung saja ditampilkan. MAC address-nya yaitu ini, fiber home tel dengan MAC-nya yaitu EC6A2 EC3160. Dan selanjutnya default gateway-nya itu yaitu ini dari IP address 192.168.1 dan titik 1. Oke, kita lanjut saja. Bagian D kita bisa klik bagian oh ya. Ini kita sudah lakukan tadi. Map panah ini. Oke, kita lanjut saja bagian E. Dan di bagian ini pada baris terakhir yang ditampilkan di bagian tengah memberikan informasi tentang bidang data frame. Oke, apa alamat IP address pada source dan apa alamat IP pada destination. Oke, sudah saya katakan tadi untuk alamat IP pada source ini adalah fiber home tel EC3160. Untuk destination alamat IP-nya adalah broadcast. Nah, broadcast ini terjadi dikarenakan untuk ping tadi tidak diketahui eh, siapa yang dihubungi. Makanya dia menggunakan alamat IP gateway memunculkan broadcast. Seperti itu. Dan sender IP address-nya adalah ini. 192.168 dan 1.1. Kita lanjut saja pada bagian F. Ini ada informasi juga terkait paket byte di sini.
Internet Control Message Protocol atau CMP. Dan what do the last to highlight? Oke, ada arti dari dua oket terakhir yang disorot katanya ya. Dua oket terakhir yang disorot ini ya. Dua terakhir oket yang disorot ini merupakan kode jaringan yang harus ada di lokal. Seperti gateway, seperti ada IP address, dan sebagainya. Kita lanjut, what device and mesh address yang ditampilkan sebagai destination address-nya. Oke, pada destination address-nya di sini broadcast. Nah, pada broadcast ini untuk MAC address-nya di sini bisa dilihat ini 0000 dan untuk sender IP address-nya itu dari IP gateway. Dan ya, sama seperti yang sebelumnya juga di sini. Oke, selanjutnya pada step yang ketujuh. Nah, ini kita akan mengcapture paket itu menggunakan remote dari hostnya. Nah, di sini kita akan ping menggunakan cisco.com. Oke, caranya seperti yang tadi, tetapi di sini kita menggunakan ping dari cisco.com. Cisco.com. Enter. Oke, seperti ini alamat IP pingnya ini. Oke, berhasil. Dan langkah selanjutnya kita stop capturing paket. Oke, sebelumnya itu kita keluar terlebih dahulu. Kita ulangi lagi, kita buka Wireshark-nya. Nah, untuk melakukan ping ini kita harus hilangkan traffic-nya terlebih dahulu. Nah, kita jalankan seperti ini dan kita lakukan ping lagi di sini. Oke, tunggu ping selesai. Ketika sudah selesai, kita lakukan stop capturing. Seperti langkah-langkah yang sudah di sini. Ketika ping, selanjutnya kita stop capturing. Selanjutnya kita bisa uh, melihat setiap data ya yang ada pada website yang ada. Oke, kita lihat di sini. Kita scroll ke atas. Kita scroll ke atas di sini. Nah, di sini ada protokol yang baru, yaitu ICMP. Nah, ICMP, apakah di atas juga ada? Oke, ada. Kita lihat yang paling atas, yang paling pertama untuk protokol ICMP. Oke, oke, ternyata sudah. Tidak ada lagi. Dan kita bisa lihat pada bagian pertama ini ada IRP, ya, dengan source 6E CC82A11A17. Destination-nya broadcast. Oke, kita lihat pada frame seperti ini. Dan kita lihat pada bagian Ethernetnya. Untuk destination-nya seperti ini broadcast dan source-nya 6E CC82A11A17. Oke, berbeda dengan capture-capture yang sebelumnya menggunakan nama seperti Fiber Home atau mungkin bisa dilihat di capture yang sebelumnya di sini menggunakan Netgear dan Dell. Tapi kenapa ini tidak ada nama ataupun sebagai alias? Di sini langsung saja menggunakan address-nya di sini. Seperti bisa dilihat untuk sender MAC address-nya seperti ini dan sender IP address-nya 192.168.1.8. Oke, nah IRP ini akan muncul ketika tidak ada MAC address eh, ketika melakukan ping pada cisco.com. Makanya dia mengembalikan balasan kepada laptop ini atau pada komputer ini di lokal menggunakan source yang ada. Nah, source yang ada ini itu berasal dari alamat IP yang digunakan pada lokal tersebut. Nah, setelah RP selesai, sini ada ICMP. Nah, ICMP ini
sudah berhasil terhubung ya. Di sini ada ping request permintaannya. Di sini ada reply atau balasan. Untuk requestnya di sini, untuk source-nya itu Light on Techno, yaitu 192.168.1.9. Nah, ini itu adalah IPv4 address. Jadi ini adalah IP address-nya yang lokal. Dan untuk 96.7.153.39 untuk destination ini adalah alamat IP dari cisco.com, yaitu ini. Bisa dilihat untuk angkanya sama ya. 96.7.153.39. Oke, dan lanjut untuk protokol muncul sebagai ICMP, kita bisa lihat di sini Internet Control Message Protocol. Di sini ada pesan. Untuk type-nya ada muncul 8. Kita bisa lihat informasi-informasi yang lain di sini muncul data 32 bytes. Ketika kita klik, ini data yang muncul di sini sebanyak 32 bytes. Dan lanjut di sini ada ICMP reply atau balasan dari ping yang ada di atas. Di sini adalah kebalikannya, yaitu source menggunakan uh, dari ping yang ada dari cisco.com, yaitu 96.7.153.39, dan ada destination, yaitu menggunakan alamat IP address, yaitu 192.168.1.9, dan kita bisa lihat di sini untuk info yang ada untuk Internet Control Message Protocol, data yang muncul adalah 32 bytes. Seperti ini. Dan kita lanjut pada step berikutnya. Oke, di sini sudah sekaligus saya sudah katakan tadi untuk source MAC address seperti apa. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat di sini untuk destination ya pada bagian pada frame permintaan echo pertama itu apa alamat MAC address-nya dan destination-nya. Nah, jadi yang pertama itu yang ini. Yang ini, yang pertama. Apa alamat source address dan destination address-nya? Oke, source address-nya itu 192.168.1.9. Ini berasal dari IP address lokal. Dan destination ini berasal dari ketika melakukan ping pada cisco.com. Seperti itu. Nah, MAC address-nya bisa dilihat pada Ethernet ini, yaitu untuk MAC-nya itu adalah untuk destination ya, untuk 96 ini, yaitu EC6A2 EC3160. Untuk source ini, pada lokal itu, MAC-nya adalah 3052CB7D-11B. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, apa alamat IP sumber dan tujuan yang terdapat dalam bidang data frame yang ada? Oke, kita bisa lihat di sini IP address-nya sudah saya sebutkan tadi. IP address yang ada itu pada source ini bisa dilihat di Internet Control Message Protocol. Di sini ada type 8 echo ping. Nah, pada info di sini request yang ada sudah terjadi berasal dari IRP yang ada, yaitu 192.168.168. Ini IP address-nya. Untuk dihubungkan pada IP lokal pada address-nya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan yang di bawah. WordSearch ini tidak menampilkan preamble field pada frame header. Jadi apa isi pembukaannya? Jadi pada WordSearch ini memang tidak memunculkan preamble-nya. Dikarenakan preamble-nya itu bekerja pada bagian data atau pada NIC hardware. Dia itu lebih ke address di
bagian transmisi yang ada pada setiap traffic yang ada. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga eh, dari tahap-tahap ini bisa jelas semuanya. Dari yang pertama part 1 sampai part 2 bisa jelas dan bisa dimengerti. Dan mungkin jika ada kekurangan dan sebagainya, tolong dimaklumi karena kan ini hanya untuk menunjukkan jaringan-jaringan yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih.